Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rapa Bagus Panuntun, Syahlan Ismara, dan Sani Hayun Istiqomah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi ekosistem pesisir. Pesisir merupakan bentang alam berupa sebidang lahan yang tidak lebar dan membentang ratusan kilometer dari garis pantai ke arah pedalaman. Pesisir mempunyai garis yang berhimpit dengan garis pantai jika terjadi gelombang yang tinggi. Ekosistem pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut, yang mana organisme penghuni ekosistem darat dan laut berkumpul dan saling berinteraksi. Ekosistem wilayah pesisir terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, estuari, lamun yang merupakan pelindung alam dari erosi, banjir dan badai, serta dapat berperan dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut. Di samping itu, wilayah pesisir juga menyediakan berbagai jasa lingkungan dan sebagai tempat tinggal manusia dan untuk sarana transportasi, tempat berlibur atau rekreasi. Kemudian, karakteristik wilayah pesisir yang pertama memiliki habitat dan ekosistem seperti estuari, terumbu karang, padang lamun yang dapat menyediakan sesuatu seperti ikan, minyak bumi, mineral, dan jasa seperti bentuk perlindungan alam dan badai, arus pasang surut, rekreasi untuk masyarakat pesisir. Kemudian yang kedua, dicirikan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholder sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumber daya. Yang ketiga, penyediaan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat menghasilkan GNP atau Gross National Product dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan pesisir, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan wilayah urbanisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri ekosistem pesisir yang akan dibawakan oleh rekan saya, Syahlan Ismara. Ciri-ciri ekosistem pesisir. Berikut adalah ciri-ciri dari masing-masing ekosistem yang tergabung dalam ekosistem pesisir. Yang pertama, estuaria. Estuaria ialah bentang alam berupa muara pasang surut dari sebuah sungai yang besar. Muara ini biasanya menjadi pusat pemukiman masyarakat pesisir karena dapat digunakan untuk jalur transportasi, tempat mencari ikan, serta sebagai sumber air bagi masyarakat. 2. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu hutan yang sering digunakan untuk mengatasi abrasi pantai. Ciri dari hutan mangrove yakni berada pada daerah yang mempunyai air payau atau air tawar. 3. Padang lamun. Padang lamun atau seagrass beds dapat dijumpai pada perairan dangkal atau estuari jika sinar matahari cukup banyak. Karakteristik dari seagrass beds adalah mempunyai habitat di perairan laut dangkal yang bersuhu subtropis atau tropis. 4. Terumbu karang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman terumbu karang yang tinggi. Sekitar 18% terumbu karang dunia berada di wilayah Indonesia. Yang selanjutnya, komponen ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik. 1. Produsen. Berperan sebagai produsen dalam ekosistem pesisir adalah mereka yang mempunyai klorofil dan berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan zat organik kompleks dari zat anorganik sederhana atau disebut dengan vegetasi autotrof. Contohnya alga dan fitoplankton. 2. Konsumen primer. Biota laut yang memakan tumbuhan atau herbivora merupakan konsumen primer atau konsumen pertama dari suatu ekosistem pesisir. 3. Konsumen sekunder. Semua organisme yang memakan hewan atau karnivora berperan sebagai konsumen sekunder dalam ekosistem pesisir. Konsumen sekunder ini selanjutnya bisa menjadi mangsa bagi konsumen tersier. Mereka umumnya tergolong dalam predator. 4. Dekompresor. Pengurai dalam ekosistem pesisir ialah organisme avertebrata dan bakteri yang memakan materi organik mati, seperti dedaunan yang mati dan bangkai biota laut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rapa Bagus Panuntun. Komponen abiotik. 1. Unsur dan senyawa anorganik.
Unsur-unsur penyusun ekosistem yang terlibat dalam ekosistem pesisir tersebut merupakan unsur hara atau substansi biogenik yang penting bagi kehidupan biota. Contohnya nitrogen, fosfor, karbon, magnesium, besi, seng, dan air. 2. Bahan organik. Senyawa atau bahan organik yang mengikat komponen abiotik dan biotik terdapat dalam bentuk terlarut dan partikel. Jika bahan organik terurai, maka bahan tersebut akan menjadi humus atau zat humik. Contoh senyawa tersebut adalah karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Faktor fisik. Komponen abiotik ini membatasi kondisi kehidupan. Faktor-faktor ini selalu ada dalam satu seri gradien. Kemampuan menyesuaikan diri organisme berubah secara bertahap sepanjang gradien tersebut. Akan tetapi, ada juga titik perubahan yang berbaur yang disebut dengan ekoton. Contoh faktor fisik tersebut seperti iklim, suhu, kelembapan, dan curah hujan. Fungsi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir yang terdiri dari berbagai ekosistem lain di bawahnya, serta kaya akan biota dan vegetasi tertentu, mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai penyedia sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati seperti terumbu karang dan terumbu laut, maupun sumber daya non-hayati seperti minyak bumi dan gas alam. Kemudian sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, misalnya ruang untuk aktivitas manusia dan air bersih. Fungsi tersebut bergantung pada fungsi penyedia sumber daya alam. Jika sumber daya alam tidak dilindungi, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian sebagai penampung limbah dari aktivitas manusia. Fungsi ini tentu harus disesuaikan dengan jenis dan volume limbah yang dibuang. Jika limbah tersebut melebihi batas kemampuan ekosistem pesisir dalam menampung limbah, maka akan terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem. Kemudian sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan seperti kenyamanan memandang keindahan pesisir yang sering dijadikan tempat wisata atau rekreasi. Fungsi ini sangat bergantung pada fungsi penampung limbah. Jika ekosistem pesisir tidak mampu menampung limbah, maka fungsi sebagai penyedia jasa kenyamanan juga akan hilang. Berikut adalah lampiran jurnal yang kami jadikan referensi pada materi kali ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.